Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Epifani. Pemberitaan firman pada ibadah hari ini disampaikan oleh Pendeta Yance Tonapa. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebagai nats pembimbing kita, terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang kedua, mengatakan buat kita sekalian, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu.
Jemaat, kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami percaya walaupun di hadapan kami hanya ada beberapa orang yang mengambil bagian dalam ibadah minggu ini, kami percaya bahwa Engkau Allah yang keberadaannya melampaui segala batas, hadir dalam setiap hati yang sedang beribadah saat ini. Ampuni kami ya Allah, yang sempat mengurung keberadaanmu dalam tembok gereja, sehingga kesalehan kami hanya di dalam gereja. Ampuni kami ya Kristus, yang sempat membatasi karyamu dalam ruang-ruang rapat dan pertemuan, sehingga kiprah kami pun hanya sebatas kepada yang seiman. Ampuni kami ya Roh Kudus, yang sempat mencurigai kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, sehingga sebagai pengalih dari ketaatan dan kesetiaan kami, padahal kamilah yang tidak berhikmat memaknai karunia-Mu. Sekarang, di titik peralihan keberadaban, kami mohon, mampukan kami untuk melihat kepada hidup yang penuh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Sebagaimana kami telah merasakan kasih karunia-Mu dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang menembus batasan waktu, buatlah kami mengerti bahwa karya keselamatan-Mu itu kekal adanya. Kiranya situasi dan kondisi yang sedang kami hadapi saat ini akan selalu menjadi peringatan bagi kami untuk melayani lebih kreatif, inovatif, bermutu dan berdaya guna, mengalahkan segala keterbatasan dan kendala yang dihadirkan dunia kepada Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun, mohon kesediaan jemaat mempersiapkan Alkitabnya yang terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-4. Injil Matius pasalnya yang ke-8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-4. Mari kita bersatu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa.
Ya Roh Kudus, bimbinglah hati, pikiran, dan pendengaran kami, tak kala kami akan membaca sebagian dari kitab Tuhan dan merenungkannya, sehingga kami dimampukan untuk mengerti apa yang kami dengar, apa yang kami baca, dan ajarkan kami dengan penuh ketaatan dan setia memberlakukan itu di kehidupan kami. Terpujilah namamu ya Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari Matius pasal 8 ayat 1 sampai ke 4. Beginilah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita selalu bersyukur, salam sehat semuanya. Kiranya Tuhan Yesus tetap selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan kita diambil satu tema yang menarik bagi perjalanan hidup iman kita, yaitu bukan kehendakku, tetapi kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam memahami dan mencari kehendak Tuhan, tentunya tidaklah sesederhana yang kita pikirkan. Mencari dan menemukan kehendak Tuhan tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi toh kalau kita dapat memahami dan menemukan kehendak Tuhan, belum tentu kita mampu memberlakukan itu di setiap kehidupan kita. Karena terkadang kehendak kita itu yang lebih dominan, yang kadang menyingkirkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kadang dan mungkin banyak orang percaya yang tidak mampu mengerti, tidak mampu memahami
Apa itu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Kehendak Tuhan adalah bagaimana kita menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berperan dalam setiap kehidupan kita, tanpa ada intervensi dari pikiran dan kehendak kita. Nah, bacaan kita pada saat ini melalui firman Tuhan, bagaimana kita dapat memahami dan kemudian menemukan, memberlakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan yang nyata. Melalui siapa? Kalau kita memperhatikan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayatnya yang kedua, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Seorang yang sakit kusta mengajarkan kepada kita betapa pentingnya memahami, menemukan, dan mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Kalau saudara memahami si orang sakit kusta itu, Bapak Ibu bisa membaca dalam Imamat pasalnya yang ke-13 dan pasalnya yang ke-14. Dalam kehidupan umat perjanjian lama atau dalam tradisi kehidupan orang Yahudi, orang sakit kusta itu dihubungkan dengan kutuk, dihubungkan dengan dosa. Dan betapa beratnya secara psikis ketika orang pada saat itu yang mengalami sakit kusta. Tapi melalui bacaan kita ini, kita mau diajarkan bagaimana orang yang sakit kusta menemukan suatu mujizat dari Tuhan. Perhatikan apa yang dilakukan oleh si kusta sehingga dia menemukan kehendak Tuhan. Yang pertama saudaraku, perhatikan dalam bacaan kita, si kusta ini sujud menyembah dia. Kata menyembah di sini Bapak Ibu harus dilihat sebagai kerendahan hati, kerendahan diri, menghormati Sang Ilahi. Dalam hal ini bacaan kita, dia menyembah Yesus. Ada kesadaran bahwa ketika dia menyembah Yesus, di dalam dirinya dia menemukan Sang Mesias yang selama ini dinantikannya. Ketika dia menyembah dia yang adalah Yesus, ada kesadaran bahwa yang ada di hadapannya adalah orang yang berkuasa, orang yang mampu melepaskan beban hidupnya lewat penyakit kusta. Jadi poin yang pertama adalah penyembahan kepada Tuhan. Penyembahan dengan rasa hormat, dengan rasa takut. Kemudian tindakan yang kedua, coba perhatikan saudara-saudaraku dalam ayatnya yang kedua. Dia katakan begini, Tuhan, jika Tuhan mau, lihat, jika Tuhan mau, bukan jika Tuhan bisa. Arti dari perkataan si kusta ini, jika Tuhan mau, menandakan bahwa dia mempasrahkan, dia menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Yesus ini tempat untuk datang melepaskan beban-beban pergumulan kehidupannya. Jika Tuhan mau, artinya dia melepaskan egonya, kehendaknya yang terjadi. Tidak ada unsur pemaksaan di situ. Jika Tuhan mau. Itulah mengapa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perkataan jika Tuhan mau ini adalah bentuk kesadaran dia atas otoritas Tuhan dalam hidupnya. Sehingga ketika kita melihat apa respon Tuhan ketika dia melakukan tindakan penyembahan, jika Tuhan mau, bukan jika Tuhan bisa. Dalam ayat bacaan kita, Yesus dalam ayat 3, Yesus langsung merespon iman orang itu. Dalam ayat ketiga, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Mujizat terjadi.
Tindakan si kusta ini mendapatkan respon yang luar biasa dari Tuhan. Kenapa Yesus meresponnya? Karena dia telah melakukan, dia menemukan kehendak Tuhan yang sesungguhnya lewat sikap dan caranya. Menyembah dia dan tidak memaksakan kehendaknya dengan perkataan jika Tuhan mau, bukan jika Tuhan bisa. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap perjalanan kehidupan kita tentunya selalu banyak hal yang kita temukan yang membuat kita bergumul, yang tidak menyenangkan akan kehidupan kita. Baik ketika kita mengalami pergumulan sakit, baik ketika virus COVID-19 ini masih bagian dalam perjalanan kehidupan kita, baik ketika ekonomi kita terancam oleh karena situasi ini. Kita ingin berusaha menemukan apakah ini kehendak Tuhan. Bagaimana supaya kehendak Tuhan itu menghasilkan kekuatan dalam hidup kita, agar kita tidak mudah menyerah dengan keadaan ini. Si kusta sudah menemukan solusi terbaik dalam hidupnya dengan menemukan dan memahami arti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dan kita yang hadir dalam kekinian, kita yang berada di tahun 2021 tentunya banyak belajar dari sikap dan cara yang dilakukan si kusta. Paling tidak, saudara-saudaraku, ada poin yang penting kita harus lakukan dalam kehidupan iman kita, agar kita mampu menemukan kehendak Tuhan sesungguhnya. Yang pertama adalah hidup dan lakukanlah selalu prinsip-prinsip yang ada dalam firman Tuhan. Bagaimana hidup kita ini selalu, atau bagaimana iman percaya kita itu kita kelola supaya firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan kita. Bukan prinsip dari pikiran dan ide-ide kita yang bermain, yang kita masukkan dalam firman Tuhan. Tapi bagaimana firman Tuhan itu yang mengintervensi cara berpikir kita untuk menghadapi pergumulan kita, sehingga kehendak Tuhan itu kita ketemukan. Yang kedua, taat selalu menantikan, setia selalu untuk berdoa, berharap kepada Tuhan. Jangan pernah kita menyerah ketika kita hendak mencari dan menemukan kehendak Tuhan. Tetap setia, tetap taat, berdoa sampai kapanpun, dan jangan pernah hilang pengharapan. Yang ketiga, rendah diri di hadapan Tuhan, rendah hati di hadapan Tuhan, bahwa kita ini adalah manusia yang lemah, manusia yang tidak layak menjumpai Sang Ilahi. Bukalah hati pikiran kita, tundukkan kepala dengan rasa hormat kepadanya, sehingga firman Tuhan itu kehendaknya betul-betul kita temukan, sehingga memberikan dampak positif dalam cara kita berpikir dan bertindak dalam hidup ini. Dan yang keempat, saudara-saudaraku, belajarlah untuk tidak pernah memaksakan semua keinginan kita, memaksakan semua kehendak kita kepada Tuhan. Apalagi kalau kita mengancam Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang banyak berat, beban kehidupan yang kita lalui. Tapi pastikan bahwa ketika kehendak Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kita, bertahanlah, kuatlah, berpikirlah jernih dan positif. Tempatkan iman kita bahwa Tuhan itu selalu hadir di setiap kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan, kini selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri, karena bersama semua orang yang percaya berada di segala tempat dan waktu, kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan sikap yang baik, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Berkati ya Tuhan gerejamu yang ada di muka bumi ini, di dalam visi dan misi gereja Tuhan, khususnya gerejamu GPB Jemaat Immanuel W. Supratman, dengan kegiatan yang terbatas oleh karena pandemi ini, baik melalui daring maupun melalui luring. Tuhan sempurnakan semua. Tuhan kiranya juga yang menunjang baik daya dan dana. Tuhan yang memberkati seluruh aktivitas-aktivitas di dalamnya. Tuhan kiranya juga yang memberkati para diaken penatua bersama-sama dengan komisi-komisi, para pelayan dan pengurus Pelkat, bersama-sama dengan karyawan Koster di tempat ini, tim multimedia. Tuhan berkati setiap tugas dan tanggung jawab mereka, menguatkan hidup mereka, menguatkan iman dan imun mereka. Begitu juga para hamba-hamba Tuhan, gembala sidang, pelayan firman dan sakramen, khususnya di jajaran GPB. Terlebih hambamu bersama dengan keluarga, Tuhan topang, Tuhan kuatkan, berikan hikmat dalam tugas dan tanggung jawab Tuhan percayakan. Bersama-sama ya Tuhan, rekan sepelayan yang turut ambil bagian, Bapak Pendeta Sony dan Pendeta David, dan juga Vikaris Joe yang boleh hadir melayani jemaat Tuhan di sini. Bersama dengan keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau selalu hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Ketika mereka bergumul oleh karena sakit penyakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Ketika mereka bergumul oleh karena ekonomi dan pekerjaan, Tuhan kiranya memberikan solusi bagi hidup mereka. Ketika mereka bergumul oleh karena situasi pandemi ini, biarlah iman dan imun mereka diberkati Tuhan. Kami serahkan kebutuhan hidup mereka. Kami menyerahkan akan hidup rumah tangga mereka damai sejahtera. Dan juga ya Bapa, kami serahkan orang-orang tua kami di masa tua mereka. Ketika mereka mengalami oleh ketidaknyamanan oleh masa tua oleh karena fisik yang lemah, Tuhan kuatkan setiap pribadi-pribadi. Terkhusus Oma Katamone ya Tuhan, biarlah Tuhan datang menjamahnya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan juga Bapa di sorga akan keberadaan bangsa dan negara ini lewat pemerintah yang ada di pusat maupun pemerintah yang ada di setiap daerah, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, bersama aparat keamanan untuk menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila. Memberkati proses vaksinisasi yang ada di berbagai tempat, khususnya di Kota Mataram ini. Engkau berkati agar semua disempurnakan vaksin ini sehingga mendatangkan efek positif yang baik. Memberkati keberadaan para petugas-petugas medis yang merawat para pasien COVID. Berikan mereka kesabaran dan kesehatan yang prima.
Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam di berbagai tempat, khususnya yang ada di Majene, yang ada di Mamuju, yang ada di Kalimantan Selatan. Tuhan, Engkau kuatkan mereka, pakai anak-anak Tuhan, sesama anak bangsa, untuk terlibat melakukan aksi sosial bagi mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan juga Bapa dalam sorga, Majelis Sinode GPIB, MUPEL GPIB, lembaga-lembaga gereja, yayasan Kristen, dalam berbagai kegiatan-kegiatan. Kami mohon campur tangan Tuhan untuk memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Jemaat-Mu yang mengalami sukacita oleh karena usia kelahiran maupun usia perkawinan, berkati mereka semua. Ajarkan mereka untuk mengucap syukur atas kasih setia Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami bermohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 108 yang menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bawa persembahan kepada Tuhan dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur
Marilah kita berdiri untuk membawa persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Yesus, Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ya Tuhan. Serta urapi majelis jemaat agar mengelola dengan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan yang berkata bagi kita sekalian, pergilah dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, didiklah dan ajarlah semua orang untuk memperlakukan firman Tuhan. Apakah kau mau jadi pemenang, menaklukkan dunia dan coba
Arahkanlah hati dan angkatlah hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.